Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernita, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMA Negeri 112, Jakarta Barat. Fasilitator Bapak Rudi Irawan, pengajar praktek Pok Hastuti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya 1.1A8 yang berjudul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1. Banyak proses yang sudah saya jalani dalam mengikuti diklat calon guru penggerak ini, terutama dalam memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mengerjakan tugas mandiri mulai dari diri sampai tugas demokrasi kontekstual. Di sini saya akan coba menyimpulkan dan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru saya, dan menerapkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ketika saya mengajar di kelas. Ada 3 pertanyaan pemantik yang mengawali pembahasan dalam tugas saya kali ini, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ketiga pertanyaan pemantik ini akan saya bahas melalui tugas ini yang berjudul Koneksi Antar Materi, Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Kesimpulan dan Refleksi. Saya akan mencoba menguraikan satu persatu pertanyaan pemantik tersebut. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Ada 6 hal yang menjadi kepercayaan yang saya percaya selama ini. Yang pertama, murid hanya belajar di kelas, di laboratorium, atau di perpustakaan, sehingga murid merasa bosan dalam belajar. Yang kedua, saya jarang memberikan reward atau penghargaan bagi siswa yang menyelesaikan tugasnya. Mereka hanya menerima nilai dan hanya menerima nilai saja sebagai penghargaan. Yang ketiga, murid harus mengikuti dan menurut sesuai dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Yang keempat, meminta siswa hanya menghafal materi saja tanpa menanamkan materi tersebut untuk mereka pahami. Yang kelima, murid dituntut mencapai ketuntasan dalam belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keenam, saya sering mengeluh ketika banyak murid yang gagal dalam pembelajaran saya. Nah, hal tadi sangat bertolak belakang sekali dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyan yang dicetuskan oleh beliau. Yang pertama, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani. Ing ngarso suntulodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya.
Sedangkan Ingmadio Mangunkarso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju di dalam belajar. Sedangkan Tutwuri Handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab. Nah, dari pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal besar dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang belum sepenuhnya diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia. 3 hal tersebut adalah: pertama, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki 3 peran penting. Ki Hajar Dewantara menyebut 3 hal ini dengan filosofi Tri Rahayu: memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, serta memelihara dan menjaga dunia. Selanjutnya yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan, konvergen artinya ilmu harus berasal dari berbagai sumber, konsentris artinya belajar dari banyak hal sangat dianjurkan, akan tetapi disesuaikan dengan identitas dan konteks hidupnya. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang saya pahami dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya sebagai seorang pendidik harus merubah pola pikir dan metode pembelajaran saya, sehingga dalam hal ini menghasilkan refleksi kritis saya antara lain. Yang pertama, siswa merdeka dalam belajar dan guru merdeka dalam mengajar. Yang kedua, proses pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Baik, kita bahas satu persatu dari refleksi diri saya tadi. Yang pertama, bahwa siswa harus merdeka belajar dan guru harus merdeka dalam mengajar. Pendidikan didasarkan pada nilai kemerdekaan asasi, karena Tuhan memberikan kemerdekaan bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam peradaban yang lebih tinggi. Kemerdekaan harus dipahami memiliki makna yang lebih luas daripada hanya diartikan sebagai kebebasan. Kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai adanya kemampuan untuk hidup melalui kekuatan sendiri menuju arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Artinya, merdeka belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang, keberdayaannya, agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Berbicara tentang pembelajaran yang merdeka, seyogyanya kita juga tidak boleh melupakan model pembelajaran yang selama ini dijadikan sebagai pedoman para guru. Hanya saja, setiap guru harus mulai berani untuk melakukan inovasi serta perubahan dalam kultur pembelajarannya. Sejalan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka saat ini lebih menekankan pada pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya, guru adalah sebagai fasilitator agar murid dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali pengetahuannya di sekolah. Refleksi kritis saya yang kedua adalah proses pembelajaran harus bersifat variatif.
Proses mengajar tidak lagi secara tradisional, hanya dilakukan di dalam kelas saja. Proses belajar dapat dilakukan di luar kelas, seperti di kantin, di pasar, bahkan di mana saja yang dapat membuka dan menstimulus murid menggali tema pelajaran yang dipelajari, termasuk dalam bidang informatika. Pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai model dan metode. Seorang guru memberikan metode pembelajaran untuk murid sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga murid dalam belajar untuk mengeksplor kemampuan dirinya bisa memilih atau mengelompokkan diri sesuai dengan metode yang murid tersebut inginkan. Refleksi kritis yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator. Sejalan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka saat ini lebih menekankan pada pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, peran guru hanya menuntun agar murid dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali pengetahuannya di sekolah dan didukung oleh pendidikan yang lebih mengedepankan kearifan lokal pada setiap daerah atau tiap sekolah. Murid diberi peluang seluas-luasnya dalam berinteraksi dan dengan sesama murid untuk mendiskusikan dan memberikan pendapat mereka secara bebas untuk mengeksplor kemampuannya. Misalnya dalam diskusi kelas untuk mencari solusi dan pemecahan suatu masalah. Dalam Merdeka Belajar ini, guru sebagai salah satu sumber belajar hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan tentunya dengan didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial dari guru tersebut. Nah, refleksi kritis saya yang keempat adalah guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Guru dituntut untuk mengetahui isu-isu yang terjadi saat ini yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi murid secara fisik, mental, dan intelektual. Kreativitas plus aksi menjadi inovasi. Murid dikelompokkan berdasarkan bakat siswa dan dalam menerima pembelajaran. Metode mengajar, pembelajaran yang merdeka harus dilakukan secara inovatif. Dalam hal ini, setiap guru perlu memiliki keterampilan untuk memberikan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Merdeka belajar dapat juga menjadi indikator inovasi pembelajaran di era perkembangan teknologi saat ini melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dapat melibatkan siswa dengan berbagai jenis rangsangan, memberikan berbagai aktivitas. Pemanfaatan teknologi dapat menambah daya tarik penyajian materi, sehingga memacu para siswa dan guru untuk lebih banyak melek media. Nah, pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, ada 5 hal yang bisa saya terapkan. Yang pertama, merancang atau membuat pelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu meliputi keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dalam pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, tidak memaksakan murid untuk hanya menghafal materi, tetapi menuntun murid untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan menerapkan pembelajaran discovery learning sehingga anak menjadi lebih paham karena berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang keempat, melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Hal ini untuk membangun karakter siswa untuk dapat menghargai kebudayaan lokal. Yang terakhir, memberikan teladan yang baik, senantiasa memberikan semangat dan motivasi, serta mendorong mereka untuk meraih cita-citanya.
Kesimpulan yang terakhir dari tugas saya ini adalah, menurut saya dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa memaknai kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini akan menumbuh kembangkan kembali kebebasan guru dan murid yang selama ini terkesan hilang dan terbelenggu oleh kurikulum dan kebijakan yang sentralistik. Merdeka Belajar akan memberikan peluang bukan hanya bagi guru sebagai pengajar dan pendidik, tetapi juga terutama memberikan peluang seluas-luasnya kepada murid untuk menggali segala potensi dan kemampuan dirinya, sehingga murid dengan bebas juga bisa menggali potensi budaya dan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga pendidikan di suatu satuan pendidikan bisa menjadi kekuatan lokal dari daerah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.